Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Oke, sekarang kita lanjutkan episode 3 dalam menuruni kilo 44. Nah, sekarang kita berada di kilo 10 yang mana terlihat ekstrimnya itu mobil tidak akan bisa berpapasan di bengkolan itu kalau ada mobil yang naik dan yang turun, sehingga harus salah satu mengalah. Nah, di sini terlihat kami dalam mobil sedang menunggu untuk giliran turun. Nah, ketika tidak ada lagi yang naik, baru kita bisa turun. Begitu ekstrimnya jalan 44 ini. Oke, nah sekarang di layar sudah terlihat kita sudah lewat, dan sementara yang di bawah mau naik dia berhenti. Nah, begitu. Oke, sebelum kita masuk ke yang kelok 9-nya, kita akan membahas fakta yang keempat di balik kilo 44, yaitu kilo 44 merupakan jalan yang terindah di Sumatera Barat. Lihat di belokan bulu ini ya, sangat indah sekali itu, yang mana kiri kanannya adalah hutan, tetapi di balik-balik hutan itu terlihat ada pemandangan Danau Maninjau. Nah, kalau kita bicara masalah jalan terindah di Sumatera Barat, belokan kilo 44 menjadi salah satu jalan terindah yang dimiliki oleh daerah Sumatera Barat, yang melingkari perbukitan serta jalan sempit yang hanya muat untuk 2 kendaraan saja. Hal ini pastinya memacu adrenalin bagi pengemudi kendaraan. Dan bukan hanya pengemudi kendaraan guys yang memacu adrenalin, kita penumpang pun lebih terpacu adrenalinnya ketika berbelok. Bukan hanya sekedar belokannya tajam dan patah, tetapi dia berbelok, tetapi ketika kita turunnya itu sangat tajam sekali, atau ketika dia mendaki, belokan itu sangat terjal sekali mendakinya. Nah, oleh karena itu makanya dikatakan belokan ini sangat memacu adrenalin karena sangat ekstrim, begitu ya. Dan yang menariknya itu adalah di samping memacu adrenalin, tapi kita disuguhkan pemandangan yang indah kiri kanan gitu loh. Nah, ini terlihat di jalan sedang menunggu giliran untuk menuruni belokan yang ke-9. Tadi terlihat kita sempat menunggu sebentar. Ini terlihat ada petugas atau polisi ya yang sedang bertugas di hari Lebaran ini agar yang menikmati wisata ke sini dapat menuruni atau mendaki kilo 44 ini dengan lebih aman ya, karena dibantu oleh para petugas yang sedang bertugas pada hari Lebaran ini. Walaupun terkenal dengan jalur terekstrim, namun kilo 44 ini merupakan jalan terindah di Sumatera Barat dengan menyajikan pesona keindahan alam pada sisi jalannya seperti pesawahan, dan hal yang paling mencuri perhatian yaitu pemandangan dari Danau Maninjau. Apalagi kalau kita lihat dari atas kilo 44 ini. Begitu guys. Oke, mari kita lanjut, kita lihat. Nah, ini kami berhenti menunggu berpapasan. Kalau yang di bawah tidak ada lagi, baru kita bisa berbelok. Tapi perlu diingat, ini belokannya itu di samping belokannya tajam, tetapi dia sangat menurun sekali. Sambil belok menurun, atau sambil mendaki itu sambil belok itu mendaki. Nah, ini yang menjadi ekstrimnya seperti itu. Nah, dengan ekstrim ini maka dituntutlah para driver untuk memiliki skill atau kemampuan mengendarai mobil dengan baik dan disiplin. Begitu guys. Oke, sekarang kita
lihat fakta yang berikutnya, yaitu fakta yang kelima. Tapi sebelum kita masuk ke fakta yang kelima, kita udah masuk ke belokan berapa ini guys? Mari kita lihat ya. Oh, ternyata terlewatkan ya, karena saking tepatnya mobil itu berbelok di penurunan sehingga tadi tidak terbaca. Nah, sekarang kita laju ke bawah, hampir sampai sepertinya. Sudah terlihat indahnya pemandangan Danau Maninjau. Mari kita lihat kita akan menuju belokan nomor berapa ini. Nah, sebelum kita melihat belokan-belokan berikutnya, kita bisa menikmati ini pemandangan kiri kanan ya. Nah, ini sudah nampak belokannya, masih juga belum terlihat dan ini belum ada nomor yang bisa kita baca. Sekarang kita udah hampir turun ke bawah, yang mana sisi kiri sisi kanannya udah terlihat seperti hutan, tetapi pada dasarnya di balik hutan itu terdapat Danau Maninjau. Nah, ini kan enak nih, orang-orang kota biasanya melihat pemandangan seperti ini jarang ya. Nah, sekarang terlihat di sini kita menikmati indahnya alam. Nah, ini sudah nampak kita akan menurun di kelok keberapa ini. Waduh. Nah, itu terlihat kan mobil satu-satu naik ke atas, sementara kami harus menunggu dulu. Nah, selalu seperti itu ketika kita akan menurun atau mendaki, kita harus menunggu. Nah, ini sudah terlihat 4. Berarti kita sudah masuk ke kelok 4. Berarti ke bawah ada 3 lagi. Nah, tadi kita sudah masuk ke kelok nomor 4. Sebelum kita masuk ke kelok nomor 3, mari kita bahas fakta yang kelima. Nah, apa fakta yang kelimanya? Nah, ternyata fakta kelima ini adalah kelok 44 merupakan kelok yang paling ekstrim yang terdapat di Indonesia atau di Sumatera Barat. Apa ekstrimnya? Nah, ekstrimnya itu jalan kelok 44 di Sumbar ini salah satu jalan terekstrim dan berbahaya yang ada di Indonesia. Memiliki tikungan yang mengerikan. Tadi bisa kita lihat ya. Kemudian meskipun kelok 44 menantang maut, tetapi keindahan di sekelilingnya sangat memukau. Tuh, terlihat kan? Wow, keren. Ditambah lagi pesona Danau Maninjau yang terlihat dari ketinggian ini. Nah, tadi sudah kita lihat tuh, pesona Danau Maninjaunya sudah terlihat cantik. Ini kenapa gambarnya tidak fokus? Karena mobilnya belok-belok, ya. Sehingga kita berusaha untuk mengambil gambar terbaik, tapi karena adrenalin saya yang pegang kamera cukup terpicu sehingga gambarnya agak-agak tidak fokus ya. Tadi kita sudah melihat banyaknya pengendara mobil. Nah, ternyata juga di dalam kelok, di dalam menuruni atau menaiki kelok 44 banyak juga loh pengendara motor. Tuh terlihat tuh. Tapi kayaknya sepertinya masyarakat di sini sudah terbiasa ya naik turun menggunakan kelok 44 ini. Juga banyak yang menggunakan motor. Bagi pengendara motor, saya lihat tadi ada beberapa masyarakat yang menggunakan helm dan juga ada yang tidak menggunakan helm. Nah, diimbau ini untuk keselamatan kita bersama supaya lebih tingkatkan disiplin menggunakan helm ya, seperti itu Bapak tuh cakep enak. Lalu bagi yang belum menggunakan helm, segera nanti ketika naik atau turun ke 44 menggunakan helm begitu ya. Oke, nah sekarang kita masih di penurunan menuju kelok 2 atau kelok 1 nantinya ya. Karena di belah kiri saya sudah melihat sudah semakin turun ke sisi Danau Maninjau. Nah, sekarang kita lihat di pemandangan ini ada rumah-rumah cantik dengan otok bagonjong menunjukkan ciri khas rumah adat Sumatera Barat.
sekarang kita sudah turun ke bawah dan sudah happy kita, alhamdulillah, sampai di bawah menuju Danau Maninjau. Nah, ini kita akan masuk sepertinya di pasar Maninjau. Sebelum kita masuk ke pasar Maninjau, jangan lupa nanti sebelum Anda meninggalkan ini di subscribe, like, share, and comment. Oke?